November. Geosintetik ya, geosintetik. Kalau materi kuliahnya sudah pernah dinding penahan. Nah, ini berarti sudah geosintetik untuk perkuatan timbunan. Kemudian ini nanti setelah materi ini tanggal 21 untuk perkuatan timbunan untuk dinding vertikal. Nah, sehingga hari ini yang tugasnya yang di situ hanya yang perkuatan timbunan saja ya, karena yang vertikalnya Nah, nanti kalian terakhir itu tanggal hari ini 18 ini, kemudian terakhir itu tanggal 5/12 itu presentasi tugas, tiga tugas itu ya, tiga tugas. Yang pertama dinding menahan, terus turap jangkar sama geosintetik. Nah, ini yang 5/12 ini offline ya. Hari ini online, nanti yang minggu ke-13 ini yang presentasi program bantunya offline. Kemudian kita akan lakukan hal yang sama ketika presentasi dulu yang untuk pondasi dangkal dalam stabilitas lereng kita undi yang berbahagialah yang dapat undiannya ya. Nanti untuk presentasi. Jadi nanti ada kartu kosongnya. Jadi yang ada tetap nanti ada dinding penahan, turap, terus geosintetik. Tugasnya juga sudah semua sesuai dengan kelompok yang ditugasi nanti ya untuk presentasinya. Karena tidak nututi kalau semua ada 6 kelompok, kalau semua presentasi ya tidak selesai ya. Kan untuk melihat aja progres kemampuannya menyerap. Tapi program itu yang saya dari pengalaman itu tidak bisa langsung cuangi, paling tidak bisa input, kemudian bisa run yang simpel-simpel, kemudian bisa melihat hasil, itu udah luar biasa. Apa-apa. Nah, dari situ bisa ketahuan itu dari tugas nanti yang dikumpulkan. Sekali lagi yang dikumpulkan itu yang pertama laporan. Ya, laporan itu bukan PPT atau di PDF, Anda laporannya boleh Word atau gini aja biar enggak ada laporan Word. Ya, laporannya Word. Kumpulkan di WA group ya, WA group saja. Kemudian PowerPoint-nya kumpulkan ya PowerPoint ya, di PDF kan enggak perlu ya. Jadi ini yang agak baru. Jadi nanti dikumpulkannya laporannya berupa Word. Kemudian bentuk presentasinya berupa PowerPoint, PPT. Filenya PPT, kemudian file laporannya Word. Ya, ada 2 file. Setiap kelompok ada dua itu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada dinding penahan, ada turap jangkar, ada geosintetik. Kemudian geosintetiknya itu tadi sudah saya share di grup WA grupnya itu hanya timbunan saja. Dinding penahannya kan apa namanya wallnya belum mana ya Pak. Geosintetik, jadi kita sudah belajar. Nah, ini tugas geosintetik timbunan ya. Ini ada timbunan, tanah dasarnya itu di bawah timbunan. Nah, tanah dasarnya anggap aja loh, info tanah dasarnya malah belum ya. Ini saya ambilkan. Oh iya, ini langsung titik putarnya ini. Enggak, kalau enggak ada tanah dasar masa bisa di-run ya. Ya nanti, loh ini berarti belum ada data tanah dasarnya. Tanah dasarnya, karena kalau hitung manual pun kalau enggak ada tanah dasar, apa ya?
Nanti ada MR, oke, nah ini sekedar info saja. Cuman kalau pakai software kan perlu data tanah dasar, ya. Data tanah dasarnya itu seperti apa? Untuk gambaran aja nanti. Ya kalau sudah enggak perlu ada info itu, tapi tetap data tanah dasarnya bisa diambil dari eh, turap dan jangkar. Nah, turap dan jangkar ini kalau yang pernah saya itu datanya lengkap ya. Ada laporan soal investigasi ini kan. Kemudian juga ada contoh eh, ini hitungannya. Nah, ini ada analisa data tanahnya dari dua titik itu. Kemudian kalian bisa menggunakan data tanah dasarnya di bawah timbunan itu yang tabel 2 ini. Iya, tabel 2 ini boleh kalian gunakan sebagai tanah dasarnya. Jadi input yang diinputkan nanti adalah data-data ini, tapi harus hati-hati karena yang diinput itu posisinya adalah tanah yang soterm masih ya. Soterm itu artinya kan eh, awal, awal. Jadi belum long term. Jadi yang diinputkan adalah total. Total berarti C-nya yang dipakai CU, gamma yang dipakai gamma SAT itu ya. Nah, lapisannya nggak usah banyak-banyak, tiga ini aja. Tebalnya 25, 20, 15. Ya. Terus ada timbunan, timbunannya tingginya 4 meteran semua. 4 meter. Atau langsung saya praktekkan eh, di sini. Tapi ini nggak bisa kesimpan itu ya. Karena harus kalau itu harus nutup apa nonaktifkan nanti yang dibuka itu eh, slope stability boleh. Nah ini ya, kan itu sifatnya untuk slope stability ya. Jadi nanti yang dipilih yang stabilitas lereng ini nah, ini lama saya ini bukanya lambat. Nah nanti ini yang jelas karena hanya demo version ya. Ya, biar muncul dulu. Tidak bisa disimpan, tidak bisa di print, kalau di capture masih bisa. Nah, nanti kita buat aja langsung lah. Uh, mulai dari X-nya, dalamannya mungkin yang, oh ini agak panjang aja. Berapa 80 gitu ya, terus kedalamannya 30 meter gitu ya. Oke, jadi ini ruangnya. Ruangnya dari 0 sampai 80, terus kedalamannya itu. Nah, sekarang kita buat titik awalnya 0, sini Z-nya 0. Di sini. Atau Z-nya nanti aja lagi taruh dulu. X-nya 00, kemudian X-nya mungkin 20, Z-nya kan harus ke atas itu 4, terus aduh 24, oh ini tetap 0 dulu ya. Nanti lurus ke sini, oh nanti dihapus dulu. Kalau tegak gini ya langsung runtuh ya, harus ada slope-nya ya. Jadi yang ini 00, terus ini 20, 0, terus 20-nya ini
edit poin 3, serupnya 11 berarti 24. Ya. Nah, agak miring ke sini, terus tambah lagi. Panjang-panjang. 60 gitu aja ya. 60 sininya 4. Nah, ini sebagai timbunan, 4 meternya sebagai timbunan, terus tanah dasarnya di bawahnya sini. Tanah dasarnya ambil aja yang lapisan pertama dari soal tadi, dari yang ini ya, lapisan pertamanya CU-nya 0,4 atau 4 ton per meter, 4 kilonewton, kalikan 10 aja ya, tanpa sudut geser karena kondisinya masih soterm ya. Gamanya 1,55 atau 15,5. Soilnya ini oke. Ini interkus kedua itu mulai dari berapa ini? Nah, di sini mestinya ya. 20 itu sampai di sini. Nah, gitu ya. Itu oke, kita sekarang masukkan data tanahnya. Aduh, loh, oke, oke, oke. Kalau pakai ini saya nggak terbiasa. Jadi biasanya pakai Maxis. Nah, ini soil. Sekarang kita masukkan model soil. Soil yang pertama itu timbunan ya. Timbunan, datanya timbunan, gamanya 18. Kemudian anggap saja timbunannya mungkin, nah total aja lah ya, biar bingung. CU-nya 10. Warnanya jangan seal ya. Sen. Sen tapi kok kelirnya sen itu kan agak coklat gitu ya. Nah, biar kelihatan. Oke. Nah, semuanya anggap sedang kondisi, tapi tidak ada timbunan itu kan pelaksanaannya tetap efektif ya. Jadi kalau ini sudut gesernya timbunan sesuai itu biasanya 30 atau 25. Efektif ya, efektif. Kemudian C-nya, efektifnya timbunan itu 1 ton atau 10 ini. Intinya kalkulasinya standar. Terus saturated unit weight gamma satnya ya 18. Oke. Ini timbunan, kemudian yang kedua yang lapisan pertama, iya. Terus ini yang tanah lunak. Tapi nanti kalau tajam tanah masih susah ya. Ya tanah lunak lah. Hanya tidak terlalu tinggi itunya. Gamanya tadi 1,15,5 tadi ya. Ya 15,5 ya. Kemudian ininya pakai yang total. Total dulu. C-nya CU-nya 4 kilonewton. Kecil sekali. Ini tanah dasarnya nggak kuat ini. Kalau geosintetiknya taruh di situ, runtuh terus, tidak apa-apa. Belajar. Oke, ini tanah. Nah, sekarang tinggal assign. Assign yang ini. Loh, kok clear podo kabar ya? Yang ini clearnya apa tadi? Ini. Kemudian yang ini, kan. Sama. Sama sih.
tanahnya itu dikasih warna yang tadi. Ini ya. Ini timbunan. Yang nomor 1 timbunan, yang nomor 2 tanah ya. Nah, sudah jadilah geometri. Ini namanya, kita menamakan dia itu geometri. Geometri kasus timbunan. Apa bahasa anunya itu, apa ya, geometri. Layout itu nggak cocok. Nah, biasanya kita di latihan itu nyebutnya geometri gitu. Nah, terus ini kita mau pasang perkuatan. Perkuatannya pakai geosintetik. Nah, geosintetik kuliahnya kan sudah, pengantarnya kan sudah, jenisnya macam-macam sudah ya. Kita tinggal masukkan ini geosintetik. Nanti pilihannya materialnya geosintetik itu bisa langsung dimasukkan di sini. Misalnya kita mau kasih jarak berapa gitu ya. Kan ini mulai dari 4 meter di atas, tadi kan 4 meter. Kalau mau pakai koordinat lebih ini saya langsung tembak-tembak aja ya. Nanti ya jangan seperti ini kan, untuk contoh ini ya. Saya ambil di permukaan saja di sini, kemudian tarik ke sini kurang lebih ini tadi berapa? 23, 32 sini ya. Nah, ini ada materialnya. Poinnya ini kalau mau dibetulkan pakai ini, panjangnya 8,77 meter. Masa panjang gini ya. Nah, tensile strength-nya, tariknya. Jadi kalau prinsipnya untuk geosintetik itu dia tidak ada kekuatan tekan. Ya, kain kok ditekan, tidak bisa ya. Kalau ditarik dia punya kekuatan, makanya tensile, kekuatan tariknya berapa. Nah, kekuatan tariknya anggap saja tadi berapa soalnya itu ya, di atas. Saya ini ambil contoh ya, 2.500 misalnya gitu ya. Kilonewton per meter. Eh, terus ada koefisien interaksi ini sama juga dengan tadi, antara tanah dengan geosintetiknya itu kayak ada interface gitu antara keduanya, itu dikasih 0,8 nilainya. Kalau dia menyatu satu rigid ya satu ya, karena kan nggak bisa. Jadi antara bahan ini dengan bahan itu kan mesti harus ada ininya ya. Nanti dianggap 0,8. Nah, ini udah masuk ke sini. Nah, ini 0,8. Terus mungkin yang kedua, atau pasang 2 atau 3 gitu ya. Ini yang kedua, jaraknya bisa 30 sentian, 50 sentian, 1 meteran, silakan aja ya. Nanti tinggal di sini, tapi ya lurus gitu ya. Nanti kan ada koordinatnya kan. Nah, ini kan kedalaman 2,36. Poin labnya 2236 nggak cocok. Panjangnya, nah ini contoh aja ya. 500. Oke, kita tambahkan. Anggap aja 2 saja ya. Ya nanti bisa lebih dari itu. Kalau nggak cukup, nggak kuat ya ditambahi. Ya. Tapi masalahnya ini tanah dasarnya lunak, ini very soft. Nggak tahu kuat. Ya sudah cukup gini. Kalau perlu dikasih beban di atasnya, ya dikasih beban. Kalau enggak, ya enggak usah ya. Nah, dikasih beban di sininya, apa, kendaraan. Atau beban alat. Hmm. Tipenya strip, ininya permanen, ininya berapa? 10 ya. Ya. 10, oke. Oh lah, masih kosong kabeh. Mulai dari permukaan tadi 4 ya. Terus panjangnya 5. Slope-nya 0. Keliru. X-nya berapa tadi? X-nya 25. Jadi dulu.
Nah, ini dihapus saja yang ini ya. Ini di remove. Oke. Nah, ini ada beban 10 kN, kemudian ada geotextile dengan speknya yang tadi itu. Ini ya. Oke. Nah, terus ya sudah. Airnya perlu air enggak? Ada airnya. Nah, waternya itu ini aja di bawah sini ya. Eh 0 ya tadi itu 0 sampai 80 gitu ya. Z-nya itu tadi berapa Z-nya? 0 ya. Lali. Nah, ini. Ya, oke, 00 sampai 80 itu 0. Ya, ini ya airnya jadi di bawah sini ada air ini. Air satu lapis saja ya. Nah, ini sudah tanah lunak, ada air, ada dua ini. Nah, sekarang kita run aja. Analisis. Oke. Kalau ini tetap harus gini ya. Mau dianalisa gini sampai sini misalnya. Nah, bidang runtuhnya ini. Nah, jadi kita yang ngejas sendiri ya. Ininya metodenya sirkular, oke. Bisa call method lah ya. Call method sudah ini coba kita run. Nah kan runtuh semua. Ya pastilah tanahnya tanah lunak. Ke sini cuma dua ya gitu ya. Tapi kalau coba kita mainkan mungkin ininya apa tanahnya yang bawah itu kita naikkan kualitasnya tanah yang bawah, soilnya. Jadi runtuhnya itu ini yang tergambar itu adalah bidang runtuhnya ya, dengan center ini. Nah ini sekarang kalau yang di bawah itu, yang tanahnya ini kita edit, kita naikkan, CU-nya jangan 4 itu memang tanah very soft ya. Sekarang mungkin saya sudah agak mengeras. Kalau mengeras kaitannya dengan gamma itu, kalau misalnya anggap saja SPT-nya sudah masuk ke kategori medium gitu ya. Terus gammanya sekitar kalau diboles itu 17 sebenarnya, 17 itu ya. Ininya 17. Terus CU-nya CU medium 20 aja lah. Nah, ini ya, ini sudah oke. Kita ganti kan tanahnya oke. Nah, sekarang kita coba main-main aja sini, kita analisa. Langsung tembak sudah berubah, itunya tanahnya udah bagus. No, langsung gampang sekali ya mencari metode Bishop sekian, metode Valenius sekian. Ya kita kira-kira inilah. Nah, gitu ya. Jadi perkuatan ininya kan tergantung anunya masih. Tapi kalau ini apa namanya? Ini bidang longsornya kan bisa dimaju mundurkan. Misalnya bidang ininya saya coba pindahkan ke sini misalnya. Nah, sini ya, kan bergerak ke sini. Atau biar semuanya tercover, bisa dari depan sini sampai ke belakang sini ya. Tapi tidak usah teman-teman. Nah, ini. Nanti hasilnya juga pasti ada beda lah ya. Jadi kalau yang di sini ini, artinya kalau kita pakai ini, itu kita sangat tergantung ketika memodelkan namanya apa ya ini ya, terminasi awal, terminasi akhir dari bidang longsor. Jadi sebenarnya mungkin kalau ini kita
agak dekatkan di sini, dekatkan di bawahnya beban sini ya, segini itu ya. Ini bisa jadi SF-nya kecil banget. Oh, tetap lebih kecil deh, tapi oh ya karena data tanahnya besar sekali ya. Kalau kita lihat BISOP 1,67, semakin artinya kalau yang ini aja ini ya dimaju mundurkan tetap. Oh, bisa ini nah. Ini. Nah, diatur nanti kita ketemu ini bidang longsornya, tapi semuanya aman ya aman. Kalau ditarik ke belakang, yang sering ketemu agak anu itu biasanya di depan. Jadi yang SF-nya kecil itu kalau di sini, terus ininya di ujung sini. Gitu. Karena yang tertahan itu kan hanya di kecil ini. Kita coba aja ya. Oh, Spencernya nggak bisa, tapi ini terlalu. Oh iya, ini kan timbunannya sendiri. Kalau timbunan ya besar sekali kan, data tanahnya super bagus dari tanah timbunan ya. Oh, salah saya. Agak ke sini, tetap di sini, atau mungkin di kaki sini. Atau nanti kalian silahkan coba sendiri. Gitu ya. Oh ya, ya, itu intinya angka keamanannya ya aman kalau data tanahnya tadi yang tanah keduanya kita ganti tanah bagus. Tapi kalau tanah duanya kita kembalikan ke tanah yang jelek, ini kita edit ininya tadi berapa? 4 gitu ya. Ininya kalau 4 ya harus konsisten, artinya bersesuaian, jangan ngarang-ngarang. Berarti anggap aja 16 lah kalau kita bulatkan ya. Itu berarti memang very soft tanahnya ya. Nah, itu bisa kita langsung lihat di sini. Tuh, langsung 0,68, langsung tidak aman. Oke? Nah, tugasnya tadi, jadi saya ralat ini tugasnya berarti data tanahnya pakai yang kemarin ya, yang ini tugas yang untuk ini, pakai ini aja data tanahnya ya. Atau ini saya tempel di apa namanya, di WA Group. Ini data tanahnya, termasuk data tanah timbunannya ya. Jadi yang itu data tanah lapisannya ada 3 lapis, kemudian ya semuanya intinya gitulah. Saya taruh di sini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Permisi, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, monggo. Untuk tadi yang kan kalau masang geotekstil kan harus melebihi bidang longsor ya, Pak? Ya Iya, harus. Tadi iya. kok ada yang tidak melebihi tapi kok acceptable lah, Pak? Jadi pas di Jadi gini geotanya. prinsipnya, kalau kuliah kan diajari, ya toh. Ini bidang longsornya. Bidang longsor bukan berarti longsor, Mas. Bidang longsor adalah potensi nanti akan terjadi kelongsoran pada bidang itu. Pada bidang itu, bidang longsor. Nah, cuman bidang longsornya itu SF-nya berapa? Setelah diketahui bidang longsor, ternyata SF-nya 3, ya dia tidak longsor. Dikatakan longsor, kalau SF-nya berapa? Ayo, diskusi aja toh, ya. Ayo silakan. Jadi kalau tidak longsor, ya tidak usah ada perkuatan, intinya kan gitu. Makanya tadi saya tunjukkan, kalau data tanahnya jelek, nanti sampai berapa? Mungkin lapisan geotekstilnya itu geotekstilnya ditambah. Kan fungsinya untuk menahan, memotong bidang longsornya itu. Tapi kalau dipasang di luar bidang longsor ya tidak ada gunanya. Apanya yang ditahan? Nah, gitu intinya ya. Konsep bidang longsor itu seperti itu. Bukan berarti bidang longsor pasti longsor. Enggak, itu kan konsep aja. Nanti potensi dari hitungan analisa yang diajarkan sama
orang-orang geotek itu nanti potensi longsornya itu pada bidang ini loh. Ya, misalnya di gambar ini nanti pada bidang ini bidang terkritis dari beberapa kali, karena kelihatan di sini bergerak dada gitu kan. Nah, dia memang menghitung beberapa kali. Nah, sampai ketemulah yang terkritisnya berapa. Kalau ini Bishop SF di bawah 1, pengertiannya SF itu apa? Angka keamanan. Sama dengan angka keamanan sama dengan resisten dibagi dengan beban kerja. Sesuatu yang menahan dibagi dengan beban yang menggerakkan, yang bekerja, gitu toh. Iya. Nah, kalau yang menahan, atau kalau saya orat-oratkan dulu biar nanti nggak salah paham. Jadi nanti kalau desain-desain ya harus di luar bidang, harus ada di bidang longsor. Kalau enggak lucu lah, harus buat apa gitu. Tapi harus ketemu dulu bidang longsornya. Kalau mau dianalisa itu, kalau diajari di anu itu, kalau pakai dulu stabel itu enak, untuk menerangkan enak sekali. Jadi dia ada trial sampai 100 kali trial bidang longsor, kemudian dari 100 kali itu dia pilih 10 terbesar, ya kemudian 1 yang paling besar, itu ketemu bidang longsornya. Nah, dari bidang longsor yang paling kecil itu, bidang longsor yang SF-nya memang longsor, karena SF itu SF, angka keamanan nih ya, ini safety factor itu sama dengan ini yang menahan, yang di atas itu yang menahan. Kemudian yang bawah ini yang bekerja, beban kerjanya di sini, working load-nya di sini. Jadi kemampuan menahan tanah itu diterima oleh apa aja? Oleh C, ya, oleh V, terus oleh apa lagi? Kan ini data properties tanah untuk kekuatan tanah, kohesi sama sudut geser, ya. Kemudian yang ini yang bekerja, yang bekerjanya ya berat tanah atau kalau yang di sini, atau ada surut cas ini. Jadi surut cas ditambahkan dengan berat tanah. Kalau hitungnya kuliahnya kan kamu diajari gini, di pias-pias gini tuh. Itu kan sebenarnya bisa di Excel ngitungnya. Nah, program ini, limit equilibrium ini, itu adalah yang Excel yang diprogramkan. Ya, ya dengan ada beberapa tambahan, nggak begitu membuat program. Kalau pakai program saya bisa. Ya, jadi ini berat 1, berat 2. Nah, sepanjang berat ini, itu ada yang sifatnya kan gini, apa bagiannya kan gini ya. Nanti ada yang berat itu kemudian dibagi mendorong ke sana, ada yang menahan ke sana. Ya. Dari ini ya, yang mendorong itu dijumlahkan, kemudian yang ini dijumlahkan sebagai sepanjang garis ini kan ada C, ini juga ada C ya. Jadi kalau ini ada 2 lapis ini, berarti ini lapis 1, ini lapis 2. Kalau semakin banyak lapis berarti C-nya juga semakin banyak. Dijumlahkan gitu kan. Nah, kalau ngitung manual meskipun pakai Excel ya butuh waktu yang lama. Nah, kalau kalian mau nyari di internet itu untuk Excel itu ada, itu saya tunjukkan. Excelan untuk dinding, untuk timbunan. Bukan. Nah, ini ya. Yang pertama, slope stability Excel spreadsheet example. Tapi saya males ini sekarang, kenapa? Kalau dulu ketika masih ya tidak ada software, ini ya oke lah. Sekarang udah banyak software. Ini pakai Bishop ya, pakai pendekatannya Bishop. Ini ada gini, ada turunannya, asapnya ini tinggal masukkan inputnya, ini enggak terlalu. Ya, ini pakai Excel, tapi kan tetap butuh banyak. Excel butuh berapa slices untuk beberapa model gitu. Nah, itu kan kemudian dibuat program yang pakai Excel itu. Dulu yang pointer itu Pak Bambang itu, Bambang Wisesa itu.
terprogram dia. Jadi mulai dari dimodelkan terus dimasukkan ke Excel, langsung bisa keluar hasil. Kalau saya aplikator program-program sudah jadi. Ada Pak Ananta yang sama itu Pak An, kemudian yang struktur semuanya struktur Pak Pujo sama Pak Bambang, yang lainnya yang aplikator ada. Itu udah ada di semua, artinya tetap mereka akan memakai software-software yang sudah dijual internasional itu ya. Ada dongle-nya, ada password-nya yang harus pakai. Nah gitu ya. Jadi bidang longsor ini bukan berarti dia longsor, tidak tergantung dari angka keamanan yang muncul dari bidang longsor itu. Ini bidang longsor. Menurut BISOP, FS-nya 0,68. Ya longsor ini. Cuman kalau tampilan di software ini tidak bisa kelihatan longsor gitu, tidak bisa dia nampilkan bentuk yang berbeda, tidak bisa. Kalau pakai finite element, bisa kelihatan, muncul, kelihatan longsor gitu, bendanya longsor. Ya. Tapi kalau ini tidak ya kelihatan, oh ini bidang longsornya, cuman SF-nya berapa? Nah, ketahuan di sini. Kalau kita memasang perkuatan di luar bidang longsor, ya tidak ada gunanya. Karena yang mau kita perkuat itu adalah di bidang longsornya itu. Jadi kalau misalnya ini potensi longsornya itu di sini. Tapi kita masang perkuatannya hanya di sini. Meskipun perkuatannya pakai bor pile diameter 1 meter, tapi dipasang di sini, ya tidak ada gunanya ya, salah. Karena apa? Karena longsornya itu pada bidang ini. Makanya yang harus dipotong, yang harus diperkuat itu di bidang longsornya ini. Kalaupun ada butuh perkuatan pada tanahnya, ya pakai ini mungkin pakai pile atau pakai turap gitu ya. Entah butuh berapa turap, ya dihitung aja. Bisa sampai 4 lapis turap gitu ya. 4 lapis kedalamannya itu harus diperhitungkan juga, karena kalau ini dangkal ketika kan nggak tahan dia. Nah, sampai nanti diperhitungkan. Nah, gitu Mas. Itu namanya bidang longsor. Jadi bidang longsor itu potensi terjadi kelongsorannya pada bidang itu. Namanya bidang longsor. Nah, apakah dia longsor atau tidak? Nanti tergantung di sini SF-nya berapa. SF-nya kalau lebih dari 1 belum longsor, tapi sudah kritis. 1,1 itu syarat gempa ya. Kalau di SNI, SF itu di 1,1. Jadi antara kemampuan yang menahan di sini sama yang mendorong itu 1,1 kalau ada gempa ya. Kenapa kok cuma 1,1? Karena habis itu kemampuan yang mendorongnya, yang beban kerjanya kan hilang. Ketika sudah tidak gempa kan hilang. Pokoknya tidak sampai runtuh ketika ada gempa. Itu peraturannya di peraturan kita. Ketika terjadi gempa, bangunan tidak boleh roboh. Artinya, angka keamanan pada bangunan itu saat terjadi gempa harus lebih dari 1. Makanya terus diputuskan 1,1. Jangan memodelkan adanya beban gempa atau beban apapun lah ya yang menyebabkan. Tapi kalau kondisinya tanpa gempa, beban permanen atau beban kendaraan apa, itu ada aturan sendiri. Ya, kalau untuk slope lereng itu 1,5 biasanya. Baca dia di SNI-nya ya. Kalau untuk daya dukung, kalau pondasi dangkal, SF-nya 3. Kalau pondasi dalam, SF-nya 2,5. Ya semuanya dengan filosofinya masing-masing ya. Kenapa kok ini 2,5? Kenapa kok ini 3? Kenapa kok ini 1,5? Itu semua ada diterangkan di SNI. Cuman keterangan kenapanya ya enggak ya, masa itu di kuliahnya biasanya. Kalau ada kuliah-kuliah atau ada nah itu sudah disepakati gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Silakan. Permisi mau tanya lagi Pak, berarti itu yang not acceptable yang di layar itu berarti kemungkinan geotekstilnya kurang ya Pak? Kalau ketemunya 0,8 kurang Mas. Kan harus muncul 1 lebih, 1,5 lah. Syaratnya kan 1,5 ini. Kurang dari 1,5, berarti tidak di apa ya? Not accept ya, nggak diterima ya.
Pak, terima kasih, Pak. Iya, detailnya maksudnya waktu kuliah. Kalau ini kan saya cuma program aja. Tapi ya saya ngerti lah, saya pernah kuliah kok ya. Dan sudah lulus ya, ngerti saya. Tapi kalau program itu tidak semua orang ngerti. Kecuali yang pernah ikut pelatihan, ikut kursus. Gitu. Tapi logikanya itu yang ngerti semua lah kalau sudah kuliah ya. Pernah baca aja udah bisa paham. Itu masalah konsep longsor. Kita ngomongnya ya longsor aja gitu aja ya. Failur atau apa bahasanya. Jadi nanti kalau lereng itu oke, setengah itu. Tapi kalau misalnya ada misalnya ada perkuatan di teknikal atau yang tadi ada dari awal-awal itu ya. Kalau itu tuh biasanya salah satu lebih dari sliding ini kalau soal tidak namanya sliding. Jadi yang pertama itu yang sendiri yang pertama horizontal displacement pasti ya. Jadi kalau misalnya kita punya tembok itu misalkan pembakaran atau ini ya. Ini yang misalnya ada bukan horizontal displacement itu nanti dia kesini berapa? Nanti kalau misalnya udah selesai. Nah ini antara yang menekan sini sama yang menekan sini itu SF-nya 1,5. Kalau terukur tidak ada berapa coba bisa apakah bisa paling tidak bisa. Cuman dari sini bisa muncul keagamaan. Tapi ada keagamaan oke. Keagamaan yang dia dalam tapi ternyata sudah cukup. Sampai kalau sekarang sumber yang itu begitu perpindahan sekian digit itu tidak tertentu. Kalau yang saya seperti itu. Tapi kalau sudah perpindahannya 1 senti dia benar-benar runtuh. Tapi SS-nya biasanya masih besar. SS kadang sampai 2,5 gitu. Tapi perbedaannya sudah hampir 1,5 senti. Itu hati-hati juga. Jadi kalau nanti diperiksa selain SS-nya juga diperiksa horizontal displacement-nya sampai berapa. Atau kalau dihitung manual gampang. Kan ada kuliahnya itu. Kemudian ada yang kedua warning. Ya, pertuning ini jungkirnya gimana? Iya, tapi dia tidak geser, tapi jungkir. Ya kalau biasanya ya geser, akhirnya dia jungkir hitung SS juga sama jungkir ya. Overtuning. Overtuning itu beda-beda kalau kita ketemu dengan atas. Overturningnya itu di ujung biasanya meletakkan titik utarnya gitu ya. Jadi titik utarnya yang keras di sini. Kenapa sini saya cari? Ya karena tanahnya keras. Kita dorong tanahnya keras kan ujungnya di ujung. Tapi kalau tanahnya enggak, ya tanah sebelumnya kan pasti posisinya dia akan di kurang lebih di tengah-tengah sini. Jadi dia ambas dulu, baru jungkir kalau tanahnya enggak. Ya. Kalau di praktisnya lapangan itu biasanya SPT yang sosok itu SPT apa ya. Kalau SPT-nya sudah kaki 50 baru udah keras sudah cukup. Itu yang ketiga dari punggung di bawahnya. Kalau ini ada. Jadi yang dihitungnya kalau kalian ada di spesies dorong di sini ada geser apa ya. Kalau jungkir seperti ini nanti ini kemampuannya berapa dan sedang ketemu coba overturningnya kalau dari punggung masih ada. Jadi yang ini 1,5, yang 1,5, yang 3. Ada satu lagi yang kadang lupa ada yang sliding. Karena sliding itu harus memanfaatkan software. Kalau teman-teman waktu itu jauh panjang. Tapi tidak sliding oke, saya bilang lagi sliding oke. Tapi ternyata kalau misalnya tidak oke ya. Artinya yang empat-empatnya ini harus oke.
baru itu rencananya apa. Ya. Atau mungkin ada lagi banyak apa. Banyak tambahan. Nah, yang teknis saja kalau ya. Itu jelas itu ada yang kalau kamu susah, orang sedang berdebat, sekarang ada dosa-dosa baru, duduk, putus-putusan gini aja, nanti kalau tidak ada pendapat, selama dalam PSSI ya kita apa namanya, oke silakan ya pendapat ini. Tapi nanti kalau terjadi apa-apa ada bisa minta bantuan teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah ada kayak saya jadi itu dia mungkin buat SSI aja. Ya karena SSI ini sepakat lagi masing-masing ya. Baik itu karena apa itu kesepakatan saja ya. Tapi itu juga memutuskan kesepakatan itu apa ya itu saya biasa. Dari berapa kasus lawan itu ya lagi kalau sampai apa berarti kalau orang ini ditambah lagi mas, ditambah lagi kalau misalnya mungkin sampai berapa jadi kadang-kadang menambahnya bisa berapa ini yang tembak itu atau pakai koordinat dia poin-poin yang sekian ada diatur ya karena itu untuk cepat contoh intervalnya kalau soalnya saya sudah tahu 5 sekian berarti kali ini yang belum ada di sini kalau tidak ada gambar itu saya coba jadi 500 nah berapa poin itu kan di kuliahnya kemampuan saya dari teknik ya oke misalnya gagal ya terus kemudian kita langsung sampai sini tapi ya tetap sampai tetap sudah naik tadi masih kurang ya karena iya sekarang kadang coba kalau bidang sorenya sekarang saya pindah ke sini sama ke sini dari sini ya bidang sorenya saya ke sini sekarang saya tapi bukan berarti selesai enggak ya. Jadi nanti kalian akan diajari perencanaan itu ada satuan harus sukses semuanya. Jadi kalau ini harus bersama apa jadi ini apa terminasi awal terminasi kalau yang kecil itu ya. Kalau misalnya saya pakai satu ini kalau satu all dia tidak bisa selesai dibandingkan. Tapi kalau kalian satu metode besok misalnya ini yang bisa optimasi ada optimasi. Optimasi itu artinya dia akan maju sendiri mencari dari itu. Tapi cuma itu data kalau bisa sendiri dengan data itu saja jadi beda dengan tadi. Nah itu ini pakai seperti itu ya. Karena optimasi dia itu untuk SI yang kecil. Hati-hati kalau saya suka kalian itu karena lebih gampang gitu ya pakai pasir saja kalau itu ya agak saya ngomong apa tapi bukan berarti dia bukan berarti jelek sudah ada dalam waktu dia sudah kenapa ketemu SS-nya 0,3 kan beda dengan dia kalau dalam yang data kan standar itu pas di ruang yang kita tentukan itu berapa. Tapi kalau pakai yang ini,
kan dia bergerak bidang musuh ternyata di belakangnya pasti ya, karena di belakangnya ini kan lerengnya panjang, timbulnya panjang di belakang. Ya, dia pilih yang luar di luar ini. Gambaran aja dia. Jadi kan boleh coba sendiri, bisa sendiri, mau di sosok seperti apa, pakai apa. Ini kalau pakai sosok ketemu dengan matematika. Kalau kita pakai Venus, kita hitung lagi, bisa jadi tentang matematika ya. Atau di atasnya dulu kan, yang dia itu di belakangnya karena kadang orang pakai masih ya keseluruhan itu akan dianalisa itu ya. Tapi tadi kalau kita pakai yang kesemuanya terus standar yang pas model itunya, model kita pasang sedang unsurnya ya di sini saja dia hitung. Kan dia jadi tidak tahu kalau di belakangnya ada model seperti apa, di depannya seperti apa kan. Jadi tidak tahu kalau tidak kita cari informasinya ya masih itu. Kalau kebalikan tambah sedikit, jadi beda metode beda hasil ya biasa seperti itu. Ya. Habis sampai ke sini udah urusannya. Pokoknya lanjutnya ya. Tapi anak-anak di sini kita bisa mendapatkan momennya, terus mendapatkan aktivitasnya kayak pasifnya, semuanya dihitung kalau prosesnya saya manual itu saya tadi ada pakai irisan dia hitung tekanan berapa gaya ayamnya kemudian berapa, makanya muncul ini muncul verifikasi lalu pakai limit dulu ya. Tapi ini kalau saya pasang standar kembali ke model awalnya itu sudah kita cocok itu. Ini yang terakhir yang tadi yang awal yang garis awal ketemu salah satu tadi atau masuk yang garis awal itu yang unsurnya itu ada di sini lagi. Nah, di sini ya, sama di sini. Khusus itu pasti sama ini. Kalau kita pasang standarnya apa yang 1,7 ya karena kita dipotong sama ya sini ya udah oke saya kira karena ini apa namanya nanti tanggal terakhir sih ya. Setelah itu kita lagi kalian presentasi di tanggal 15 ya 15. Nah tunggu selama masa itu dikumpulkannya seperti yang kemarin boleh lupa saja kalian kumpulkan kamar bagus. Lalu kapan kumpulkan orang ya berapa boleh semuanya dari sudah kumpulkan semua. Ya nanti kalau tidak dikumpulkan nanti ada saja tetap akan saya lagi lalu ada nilai ini macam-macam dulu ada jelas lagi ada yang baik ini sudah kalau satu fondasi jalan kalau lengkap sampai jalan ada ini kelas A kalau dua jalan cuma nanti yang ini saya tidak mau dalam dia ini buat sama PPT karena saya harus mengurus berkali-kali jadi dikumpulkan PPT-nya terus di PDF kan jangan ini sama-sama berapa dalam kelompok 5
lereng dangkal dalam BPT-nya dalam kelompok 5. Hei kelompok 5 kelas A belum ngecek lagi. Sekarang kelompok 6. Cuma bagusnya kelompok 5 ini dalam dia. Buat harus isinya stabilitasnya kelompok 5. Jangan pak kelas kelompok ya jangan hanya pulkan dikasih. Saya buka satu ngecek gitu. Kasih kelas A kelompok berapa atau dibalik kelompok berapa kelas A ya. Ini bener nilainya. Tapi cuma kok ini dilakukan iya maksudnya bukan ini analisisnya bukan ini ditempelkan di sini cerita narasi betul ini sebentar. Kalau itu oke atau lihat saya benar-benar dulu ini orang silakan. Oh yang salah ya. Kamera. Oh iya. Mobil kakak. Mesti sekarang ini susah ya. Terus kalau ini kalau powernya tadi oke. Coba isinya ada bagus lah. Kumpulkan aja ya, kumpulkan aja. Karena kalau dikumpulkan tetap ada nilai. Kalau tidak dikumpulkan kan saya kasih nilai. Intinya itu. Mengumpulkannya ya lengkap gitu ya bisa. Kalau dikumpulkan aja biar dinilai ya. Kalau tidak ada kayak misalnya tadi kalau berapa tadi. Nah ini cuma kumpulkannya aja tapi presentasinya poin-poinnya cuma satu saya ya rata-rata enggak Pak. Iya. Saya waktu dari kelompok 5 Pak itu untuk PPT-nya udah dikirim Pak semuanya Pak. Di WA grup. Iya Pak di WA grup Pak. Kirim lah kelewatan waktu itu yang baru satu baru juga. Agak bingung saya mau nanya ada yang respon juga. Baik Pak nanti saya pulang ya. Ini sekarang yang kelas B kelompok 1 kalau kelas B itu kemarin sisi. Oh ini kelompok 2 kelas B ini jangka seluk dalam ada. Tapi jangan ya ininya PowerPoint yang ada kemarin itu. Kemudian bagus. Nah, itu pelan-pelan teori data gitu. Jadi kelihatan suksesnya kelihatan. Ini kelas orang-orangnya. Oh, iya. Kata saya ngomong ya. Oke, kelompok 4 lengkap. Kelompok 5 lengkap. Saya cek kontaknya aja ya. Terus kelompok 6 lengkap. Tinggal kelompok 2-nya belum lengkap. Kelas B kurang 1 laporannya. Yang udah di dalam. Kemarin udah saya semua Pak. Ya kira-kira lagi lewat saya. Ya kira-kira ya. Yang kira-kira berarti dalam. Iya, di dalam data. Kan saya dari situ. Apa sih di ada pokoknya kirim aja ya.
Itu sudah semua, tinggal sekarang masuk ke tugas yang 3 tugas lahir ya. DPT, tegak sangkar, kalau sendiri. Sama bukan semua alat-alat yang sekarang ini dalam bab tidak dalam PDF. Tidak salah. Ya, tidak dalam PDF. Word, pola-pola, analisa dan seterusnya, kesimpulan. Nah, kemudian akan dipresentasikan gitu. Presentasikan adalah PPT. Tidak perlu di-PDF-kan, PPT. Jadi ada dua file ya, yang pertama file laporan dan buat, yang kedua file seperti dari dalam PPT. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Saya bertanya terkait presentasi Pak. Berarti untuk presentasi BSDT itu ya jangkar sama skill ini akan dilakukan kelompok atau buat kelompok yang belum saja Pak. Soalnya saya kira itu kelompok yang sudah di awal ya sudah, berarti tinggal kelompok yang akhir gitu Pak. Betul sekali. Jadi yang kemarin yang sudah presentasi di grup 1, organisasi 1, ya sudah presentasi lagi. Ya. Jadi yang kemarin yang sudah presentasi nggak boleh ngambil ya. Kelompoknya sudah presentasi. Nanti ketika presentasi yang kedua ini, yang 456 istilahnya apa guys-guysnya. Itu program baru 456 itu kelompok yang belum presentasi yang kemarin itu yang ambil ya. Oke. Catatannya masih ada di sana. Nanti tinggal lanjut saja. Ada lagi yang karena kemarin itu harus segini ya. Semua ini kelompok yang presentasi seperti itu. Semua semua. Jadi nanti harus apa namanya. Dan siap semua. Jadi undiannya akan saya lakukan sebelum kuliah di tanggal 5/12 itu dimulai. Kalian sudah siap semua, kelompok siap semua. Semua kelompok siap semua. Terus nanti ngambil. Kalian dapat ujian dan dia presentasi. Ngambil cepat selesai. Ngambil ujian dan itu. Ya. Kemudian baru presentasi. Gitu ya. Lagi yang ditanyakan. Tapi nanti yang presentasi kita offline ya. Oke, kalau enggak ada, saya kira untuk kuliah